Hey hey hey, welcome back with me. Balik lagi sama aku di Itaf Gelas Kosong. Ya, di video kali ini aku bakalan cerita atau share ke kalian tentang gimana caranya untuk menentukan fee list privat supaya nggak boncos. Kamu perlu memperhatikan 4 hal penting ini biar kamu ngerasa oke, jasa yang aku keluarkan ternyata terbayar dengan fee yang aku terima secara maksimal. So, buat teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kamu perhatikan subjek yang diajarkan. Jadi misal nih, kamu ternyata bisa ngajar calistung, kamu juga bisa matematika, bisa bahasa Inggris, dan juga bisa all mapel kelas SD kelas 1 sampai 6. Saran aku, kamu bisa membedakan tarif untuk setiap subjek itu ya. Misal, untuk ngajar calistung, itu kamu kasih harga sekitar 30.000 per pertemuan, atau untuk mapel bahasa Inggris nih ya, karena mungkin untuk ngajar mapel bahasa Inggris itu perlu effort yang lebih besar gitu, kamu bisa tarifin 40.000 per pertemuan, atau mungkin spesialis matematika gitu juga kamu bisa tarifin 40.000 per pertemuan. Terus all mapel kelas SD gitu ya, kamu tarifin 35.000 atau 40.000 juga terserah kamu. Intinya ini berdasarkan dengan perasaan kamu, istilahnya kamu ngerasa oh aku saat ngajar bahasa Inggris sama matematika itu aku butuh effort yang lebih besar dibandingkan aku ngajar all mapel gitu ya. Jadi kamu bisa bedain tarifnya supaya lebih mahal dikit gitu, biar kamu ngerasa effortku tuh terbayarkan dengan fee yang aku dapetin. Yang kedua, perhatikan jenjang pendidikan murid yang kamu ajar. Jadi misal nih kamu ngajar all mapel kelas SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kamu bisa bedakan tarif untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 dengan kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena untuk kelas yang lebih tinggi itu secara otomatis materi ataupun teorinya dia akan lebih sulit dibandingkan kelas bawah. Jadi effort yang kamu keluarkan untuk kelas tinggi itu lebih besar ya guys. So kamu bisa bedakan, misal kelas bawah kelas 1, 2, 3 itu per pertemuan cuma 30.000 ya. Untuk kelas atas kelas 4, 5, 6 kamu bisa bedakan di 40.000 per pertemuan. Lalu yang ketiga, perhatikan durasi pembelajaran yang diminta oleh orang tua atau wali murid. Karena terkadang ada orang tua yang cukup sekali pertemuan itu cuma 60 menit, tapi kadang juga ada yang minta tambah sekitar 90 menit sampai 120 menit. Semua itu disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi misal nih, kamu sama-sama ngajar calistung, untuk di 1 jamnya atau 60 menitnya kamu tarifin 30.000. Untuk 90 menitnya kamu bisa tarifin 40.000 atau 45.000, terserah kamu. Seperti itu. Yang keempat, perhatikan jarak. Ini penting banget buat kamu memperkirakan jarak tempuh antara rumah kamu dengan rumah siswa. Ini dengan tujuan apa? Untuk memperkirakan biaya transportnya. Untuk memperkirakan biaya bensinnya kamu untuk sampai di lokasi. Biasanya untuk aku pribadi, aku menggunakan patokan untuk jarak antara rumahku dengan rumah siswa itu sekitar 2 atau 5 km. Biasanya aku kasih 5.000. Dan bila jaraknya lebih dari 5 km, biasanya aku kasih tambahan 10.000, tapi ini opsional. Kenapa opsional? Jadi jika kamu merasa tarif pokok yang tadi itu sudah cukup, jadi ya udah nggak usah ditambahin. Tapi misal kamu ngerasa kayaknya aku butuh biaya bensin tambahan biar aku ngerasa oh ternyata setimpal gitu ya, kamu bisa kasih tambahan aja. Ya, itulah tadi 4 hal yang perlu kalian perhatikan biar nggak boncos saat memberikan fee list privat. So, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel aku biar semakin berkembang. Lalu, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar les privat, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kapan-kapan kalau aku ada waktu dan kesempatan, aku akan bikinin videonya dan jawab pertanyaan kalian. Terima kasih sudah nonton ya. Bye, see you on my next video.